guys, welcome back to my channel Angela English Course Let's Master the World. Masih bersama Miss Krisan di sini. Well, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang simple past tense untuk kalimat nominal. Kalimat nominal secara singkat adalah bukan merupakan kalimat verbal, jadi tidak menggunakan verb. Nah, apa yang digunakan? Yuk kita simak. Are you ready guys? Let's get started. Sambil kita ingat dulu kapan sih kita pakai simple past tense ya. Simple past tense ini kita pakai kalau kita mau ngomongin kegiatan yang sudah berlalu. Berlalunya nggak harus yang jauh-jauh, misalnya seminggu yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 tahun yang lalu, nggak harus yang jauh-jauh, tapi 1 menit yang lalu itu sudah termasuk simple past tense ya. Nah, sekarang kita mau mengingat-ingat yang ada di part 1 sama part 2, yaitu verbal sentences. Kalimat verbal yang dipakai dalam simple past. Nah, kalimat verbal berarti kita menggunakan verb dalam kalimat tersebut. Nah, verb yang digunakan adalah verb kedua. Ya, verb yang digunakan adalah verb kedua. Nah, otomatis di sini kita sudah harus tahu verb 1 dan verb 2. Ya, karena nanti kita menggunakan verb 1 dan verb 2 di kalimat-kalimat di simple past tense. Oke, nah langsung kita menuju ke contohnya. Yang pertama, ini adalah contoh kalimat positif. They studied English last night. Mereka belajar bahasa Inggris tadi malam. Nah, kenapa kita pakai studied? Karena verb kedua yang kita pakai. Verb satunya adalah study. Ya, study, studied, studied. Oke, maka kita menggunakan studied. Keterangannya last night ya, tadi malam juga menunjukkan ini adalah simple past, sudah berlalu. Oke, nah sekarang kita mau coba membuat kalimat negatif dari kalimat ini. Ya, they studied English last night. Kalimat negatifnya adalah kita harus ingat auxiliary-nya atau kata bantu yang digunakan dalam simple past, yaitu did. Maka kita harus menggunakan auxiliary did. So, the sentence will be, they didn't study English last night. They didn't study English last night. Kenapa menggunakan study, verb 1, kok tidak verb kedua? Karena sudah ada did. Kita ingat-ingat kalau dalam satu kalimat sudah menggunakan did, berarti verbnya kembali ke verb 1. Ya, oke. Next, kita mau buat jadi kalimat pertanyaan yang menggunakan short answer atau jawaban singkat. Ya, yes no questions disebutnya. Pertanyaan yang jawabannya yes atau no saja. For example, kalimatnya akan menjadi seperti ini. Did they study English last night? Apakah mereka belajar bahasa Inggris tadi malam? Ya, kalau yes kita tinggal tambahkan ekornya ya. Jadi sebenarnya tidak berhenti di yes saja, tapi ada ekornya yaitu subject dan auxiliary-nya. Subjeknya adalah they, auxiliary-nya adalah did. Ya, atau kalau teman-teman tidak tahu auxiliary-nya, kita lihat aja ya, yang kata tanya di depannya itu kan did. Did they? Nah, maka yes they did. Tinggal dibalik-balik aja tuh ya. Tukar-tukar aja. Kalau no, kita tinggal tambahkan not di belakang. No, they did not. No, they did not. Atau no, they didn't. Oke, nah sekarang kita mau lanjut ke WH questions. Ini dibahas di part 2. Ya, ini dibahas di part 2. Nah, nanti kalau teman-teman masih bingung yang simple past tense secara keseluruhan, ya, yang verbal sentence, nanti bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Nanti Miss Krisan taruh linknya di sana. Part 1 ini tentang verbal sentence yang positif, negatif, dan interrogatif yang yes no questions atau short answer. Nah, yang WH question yang setelah ini akan kita ingat-ingat lagi, itu ada di part 2. Nanti Miss Krisan juga akan kasih linknya di kolom deskripsi, silahkan nanti cek aja di sana. Ya, nah sekarang kita lanjut ke contoh WH question. Ya, kalau kita mau bikin WH question, kita tinggal tambahkan WH-nya, ya, kata tanya WH-nya ke depan yang yes no question tadi. Jadi sebetulnya kalau kita ingat yang yes no question, tambahkan aja
ke depannya. Jadi what did they study last night? Ya, tinggal yang ditanyakan apa harus kita sesuaikan. Apa yang mereka pelajari tadi malam? Oh, they studied English last night. Kalau mau lengkap kalimatnya jadi kalimat positif ya jawabannya ya. They studied English last night. Oke, dan dalam kalimat ini sudah ada did. Ya, kita ingat-ingat tadi kalau dalam satu kalimat sudah ada did, maka verbnya verb 1. Oke, next, when did they study English? Kapan mereka belajar bahasa Inggris? Oh, last night ya. Kalau mau kalimat lengkap, kalimat lengkapnya jadi kalimat positif. Biasanya kan di sekolah diminta jawablah dengan kalimat lengkap, gitu ya. Atau buatlah pertanyaan yang jawabannya ini. Nah, berarti yang WH question. Gitu ya. Kalau menjawab dengan kalimat lengkap berarti jawabannya adalah kalimat positif. Oke, nah sekarang kita mau bahas tentang nominal sentence yang tidak menggunakan verb. Nah, kalau tidak menggunakan verb, berarti apa yang kita pakai? To be. Ya, meskipun to be itu adalah verb juga sebenarnya, ya, to be itu adalah verb juga karena to be itu juga punya bentuk 1, 2, 3. Ya, tetapi untuk membedakan verbal dan nominal, kita pisahkan dulu. Yang verb berarti yang selain to be. Oke, nah to be yang dipakai adalah apa? Kita mau bahas di setelah ini. Oke. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin to be-nya nih ya, supaya bisa dapat gambarannya, bisa membandingkan artinya seperti apa, maknanya seperti apa. Kita mau bandingkan present sama past ya. Kita mulai dari yang present dulu. To be yang present itu yang seperti apa? Sambil kita ingat di simple present tense. Ada am, is, sama are. Am dipakai untuk I, ya. Kalau subjeknya I am. Is dipakai untuk she, he, it. Oke, dan yang subjeknya 1. Kemudian are dipakai untuk yang subjeknya lebih dari 1, atau juga they, we, dan you. Oke, let's see the examples. I am a teacher. Aku adalah seorang guru. This means that sekarang aku adalah guru. Oke, next. He is lazy. Dia malas. Berarti ini ngomongin sekarang, ya, present. Sekarang dia malas. Next, they are at the park. Mereka berada di taman sekarang. Ya. Nah, sekarang kita mau compare dengan yang past. Past berarti sudah berlalu. Nah, to be yang kita gunakan adalah was dan were. Oke, contohnya I was a teacher. Well, when I say I was a teacher, it means that I am not a teacher. Ya, ketika saya bilang I was a teacher, ya, berarti sekarang aku sudah bukan guru. Karena was ini sudah berarti lampau. Oke, I was a teacher, berarti sekarang aku sudah bukan guru. Ya, mungkin sudah alih profesi atau apa gitu ya. Well, next, he was lazy. Berarti ini ngomongin yang sudah berlalu. Berarti sekarang dia sudah nggak lazy. Sekarang dia sudah nggak malas. Oke, dulu dia malas. Nah, berarti he was lazy. Oke, they were at the park. Berarti sekarang mereka sudah nggak di taman. Gitu ya. Jadi bisa bedain ya. Yang present maknanya bagaimana, yang past maknanya bagaimana. Kalau present pakai am, is, are. Kalau past pakai was dan were. Nah, siapa yang pakai was? Ada I, she, he, it. Dan yang subjeknya cuma 1. Misalnya nyebutin nama aja satu orang. Misalnya Nia, Intan, Anton. Ya, cuma 1. The cat, kucing, cuma 1. Ya, the dog, ya, the table, benda yang cuma 1. Pokoknya 1 aja. Ya, kalau yang were, yang jumlahnya lebih dari 1. They, we, you, kemudian benda yang lebih dari 1, misalnya tables, hewan yang lebih dari 1, the cats, the dogs. Ya, nah sebagai informasi, you ini bisa kamu yang berarti 1, bisa kalian
yang berarti lebih dari satu. Ya, tapi untuk bahasa Inggris ini dianggap yang lebih dari satu sehingga menggunakan were. Oke. Oke, nah sekarang kita mau petakan siapa saja yang pakai was, siapa saja yang pakai were. Yang pasti was digunakan untuk yang subjeknya satu. Ya, kalau were untuk yang lebih dari satu. Ya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lebih dari satu tidak berarti harus banyak. Ya, tapi 2 itu sudah lebih dari satu. Oke, yang pertama, she was angry yesterday. Dia marah kemarin. Ya, ini ngomongin kemarin ya, dia marah, maka kita menggunakan was. He was a policeman last year. Berarti sekarang dia bukan polisi. Oke, I was in Semarang last Sunday. Minggu yang lalu, hari Minggu yang lalu, aku berada di Semarang. Berarti sekarang tidak berada di Semarang. They were at the park last night. Mereka berada di taman tadi malam. Oke, ngomongin tadi malam, sudah berlalu ya. We were teachers 2 months ago. Kita adalah guru 2 bulan yang lalu. Sekarang berarti sudah enggak. Ya. You were lazy when you were in elementary school. Kamu malas ketika kamu di sekolah dasar. Berarti sekarang sudah tidak malas, sekarang sudah tidak di sekolah dasar. Gampang ya? Oke? Oke, yang tadi kita bahas adalah yang pola positif ya. Nah, sekarang kita mau lihat pola secara lengkap ya. Pola positif, pola negatif, pola interrogatif yang short answer, dan WH questions. Polanya seperti apa? Nah, mari kita lihat kolomnya. Oke, nah yang di baris pertama adalah pola positif yang tadi sudah kita bahas dengan beberapa contoh. Ya, subjects plus was or were and then plus complementary. Ya, was-nya tergantung siapa subjeknya, were-nya juga tergantung siapa subjeknya. Complementary adalah pelengkap. Nah, apa saja yang termasuk complementary nanti akan kita lihat di penjelasan selanjutnya ya. Next, kalimat negatif. Ya, kalau kalimat negatif kita tinggal tambahkan not setelah to be-nya. To be-nya adalah was dan were, maka tinggal kita tambahkan not setelah itu. Was not atau bisa disingkat wasn't, kemudian were not atau bisa disingkat weren't. Oke, plus complementary. Jadi tidak mengubah apapun di sini. Berbeda yang tadi kalimat verbal, ya, verbnya berubah menjadi verb 1. Kalau di sini tidak berubah. Ya, tidak ada verb di sini. Jadi tinggal sisipkan saja not-nya. Next, yang yes no questions. Ya, kalimat yang membutuhkan jawaban yes atau no saja. Tinggal kita tukar was dan were-nya ke depan. Ya, kemudian setelah itu berarti subject dan complementary. Oke, nanti akan kita lihat contohnya juga. Next, yang WH questions. WH question berarti membutuhkan jawaban. Jawabannya tidak hanya sekedar yes atau no, tapi butuh jawaban. Ya, kapan, bagaimana, mengapa, siapa, dan seterusnya. Oke, nah tinggal kita tambahkan WH-nya di depan was were. Jadi kalau kita ingat pola yang yes no questions, ya WH-nya kita tambahkan di depannya. Oke, kemudian di belakangnya to be bisa berupa subjects, bisa berupa complementary. Tergantung apa yang mau ditanyakan. Oke, kita lihat contohnya. She was angry, yang tadi ya, kita ambil kalimat yang tadi. Dia marah. Marahnya sudah berlalu ya, maka sekarang sudah tidak marah. Oke. Kalimat negatifnya kita tinggal sisipkan not saja setelah to be, sehingga she was not angry. Dia tidak marah. Ya, tapi ngomongin sudah berlalu ya. Bisa jadi ngomongin kemarin, misalnya ada yang tanya, kemarin dia marah nggak sih? Ya, nah she was not angry, dia nggak marah. Nah, yang ditanyain kan tadi kan kemarin, ya, maka kita bisa jawab dengan she was not angry. Oke, was she angry? Nah, ini berarti menanyakan yes no question, ya atau tidak. Yang tadi Miss Kirsan sudah sampaikan ya. Apakah dia marah? Ya, tapi ini nanyain yang sudah berlalu. Bisa tadi pagi, bisa tadi malam, bisa kemarin. Kemarin dia marah nggak sih? Gitu ya. Was she angry? Oke. Nah, kemudian kalau yes, yes she was.
Ya, dia marah berarti gitu ya. Kalau mau lengkap ya kalimat positif. Yes, she was angry. Tapi kan tidak perlu pakai kalimat lengkap ya. Yes, she was itu sudah cukup menjawab ya. Ya, dia marah. Oke, kalau no, no she wasn't atau no she was not. Oke, tinggal tambah not di belakangnya. Ya, sehingga yes, kemudian subject plus to be. Kalau no, no, subject, to be, not. Oke, nah sekalian kita bahas yang WH question. Why was she angry? Kita mau tanya alasannya misalnya ya. Mengapa dia marah? Why was she angry? Oke, kalau teman-teman belum hafal polanya, kita lihat pola yang ada di kolom yang di atas itu. Ya, kita ikuti dulu kolomnya. Ya, urutannya habis WH-nya adalah why. Nah, setelah why kemudian to be, why was. Setelah itu adalah subject. Ya, why was she? Belakangnya mengikuti angry. Why was she angry? Ya, ini bisa salah satu ya, subject atau complementary. Kita lihat yang selanjutnya lagi. Nah, tadi kita akan bahas yang termasuk complementary itu apa saja, ya, apa bedanya dengan yang verbal. Oke, nah yang pertama adalah adjectives, kata sifat. Yang kedua adalah nouns, kata benda. Yang ketiga adalah adverbs of place atau keterangan tempat. Ya, nah misalnya you were lazy. Ya, you were lazy. Kamu malas. Jadi kita nggak bisa bilang dalam bahasa Inggris ya, you lazy. Kamu malas. Ya, jadi kalau kita mau bilang subjek kemudian ditambah adjektif, kata sifat, kita membutuhkan to be sebelumnya. Gitu. You were lazy. Ini artinya sekarang sudah nggak malas lagi, malasnya udah berlalu. Bisa 2 tahun lalu, bisa sebulan yang lalu, bisa kemarin malasnya, pokoknya sekarang sudah enggak. Nouns, yang kata benda. Misalnya, I was a teacher, noun. Ya, I was a teacher last year. Tahun lalu aku adalah seorang guru, sekarang berarti sudah bukan guru. Konteksnya seperti itu. Oke, nouns ya, jadi nggak bisa kita bilang I a teacher, nggak bisa. Kita membutuhkan to be di situ. Oke, yang selanjutnya adverbs of place. They were in Jakarta last week. Minggu lalu mereka berada di Jakarta, berarti sekarang sudah tidak berada di Jakarta. Ya, jadi secara umum biasanya ya untuk simple present dan simple past, kalau sudah ada verb maka tidak ada to be. Kalau sudah ada to be, tidak ada verb. Ya, ini berlaku untuk tenses ini ya, dan simple present. Nanti ganti tenses, ganti struktur kalimat yang lain bisa jadi to be dan verbnya berdampingan ya. Tapi kalau untuk ini, kalau sudah ada to be, tidak boleh ada verb. Kalau sudah ada verb, tidak boleh ada to be. Oke. Nah, sampai sini silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar atau tulis pesan di Instagramnya Angela English Course atau Krisan_Firmana. Silahkan tanya di sana, Miss Krisan akan coba jawab. Ya, thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik like-nya juga kalau memang video ini berguna buat kalian, dan share ke teman-teman lain yang membutuhkan supaya semakin banyak dari kita yang menguasai bahasa Inggris. Oke,